pernah bertanya dan tanpa alasan yang jelas makanya sulit untuk dibegokan. 1, 2, 3. Ada yang bisa dibegokan? Coba tangannya. Oke, nanti ke depan jangan takut. Oke, kerasa lagi ya, kerasa lagi tangannya keras sekali, keras. Oke, dari sekian orang itu ada yang takut. Apa mau pulang? Untuk video kali ini saya akan berbagi seputar fokus dan konsentrasi. Jadi saya akan memberikan tips teman-teman. Jadi jangan lupa like, komen, dan di subscribe karena ini adalah ilmu emas. Tonton sampai habis ya teman-teman. Mas Pian kok ilmu emas sih? Ternyata teman-teman ya, dengan kita fokus, dengan kita konsentrasi, segala sesuatu apa yang kita inginkan akan kita raih. Ya, jadi teman-teman, fokus itu membuat diri kita termotivasi untuk selalu gigih, pantang menyerah, dan berusaha mewujudkannya. Ya, sehingga setiap kali bertindak karena percaya dengan yakin menuju ke arah yang kita inginkan. Itu manfaatnya fokus. Nah, Mas Pian, apa sih bedanya fokus dengan konsentrasi? Teman-teman, fokus sama konsentrasi cuma yang membedakannya 2 kata. Artinya hampir sama sih teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk konsentrasi adalah cara kita mempertahankan pikiran dari hal-hal yang mengganggu. Sedangkan fokus memusatkan pikiran pada suatu hal yang sedang dihadapi atau sesuatu yang ingin kita raih. Contoh nih, misalkan teman-teman ya, teman-teman misalkan jarak 4 bulan saya ingin mempunyai HP misalkan. Udah deh, gajian bulan pertama saya akan nabung sampai dengan gajian ke-4. Karena kan kita target 4 bulan nih misalkan. Apapun yang terjadi, uang ini saya akan gunakan buat beli HP. Dengan seiringnya waktu ya teman-teman, menabung dan akhirnya kebeli HP tersebut. Atau sebaliknya, teman-teman ingin mempunyai suatu keinginan, baik itu motor atau misalkan mobil ataupun misalkan apa, dengan kita fokus, dengan kita kerja keras, dengan kita konsentrasi sungguh-sungguh, saya yakin hasilnya maksimal ya. Nah teman-teman ya, kalau nggak percaya teman-teman, jika kita tidak fokus ya, tidak konsentrasi ya, dalam bekerja pun sangat berpengaruh ya. Misalkan ya, jika teman-teman tidak fokus dalam bekerja ya, bisa membuat pekerjaan Anda berantakan. Tidak hanya itu, dengan hilangnya fokus tentunya akan mengganggu produktivitas teman-teman dalam bekerja ya. Mohon maaf nih, kalau misalkan teman-teman bekerja di pabrik ya, biasanya kan kalau pabrik itu identik dengan mesin ya. Kalau kita gagal fokus ya, pernah dengar mungkin orang yang tangannya terpotong atau badannya tergulung itu karena gagalnya fokus ya. Atau misalkan di kuli bangunan, kurangnya fokus, memikirkan hal yang bukan-bukan, kerjanya nggak konsentrasi ya, bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu teman-teman di dalam dampaknya kurangnya fokus dan bekerja ya, dalam bekerja. Nah, kalau di tingkat pendidikan ya teman-teman, saya kan sering ya diundang ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan konsentrasi, memberikan hipnomotivasi kepada anak-anak gitu kan. Biasanya teman-teman ya, jika dampak dalam pendidikan ya, kita gagal fokus dalam dunia pendidikan ya, jadi siswa tersebut tidak mampu menerima atau dipelajari dengan baik, sehingga lambat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Saya kasih contoh nih teman-teman ya, dalam video ini ya, dari belasan siswa ya.
cuma satu orang yang benar-benar fokus. Saya nerangkan A sampai Z. Bayangkan tangan Anda misalkan bengkok. Jadi ketika saya berbicara, mungkin pikirannya itu pengen cepat pulang, atau misalkan mungkin pikirannya berhayal kemana-mana gitu kan, sehingga materi yang saya sampaikan itu tidak merespon ke otak. Yang berhasil cuma satu. Lihat ya teman-teman videonya. Bertanya dan tanpa alasan yang jelas, tangannya sulit untuk dibelokkan. 1, 2, 3. Ada yang bisa dibelokkan? Coba tangannya bisa dibelokkan. Ada yang bisa dibelokkan? 1, 2, 3, coba belokkan. Yang sulit maju ke depan. Ada yang bisa? Kalian bisa nggak? Jangan jawab, bisa nggak? Oke, bisa nggak dibelokkan ya? Oke, saya maju ke depan, jangan jawab. Oke, maju ke depan. Ya. Oke, maju ke depan, jangan takut. Oke, kerasa lagi ya, kerasa lagi tangannya, kerasa lagi. Oke, dari sekian orang itu ada yang satu. Apa mau pulang ke langsung? Oke, begini. Dari sekian persen, saya nanya ketika saya berbicara kamu di mana? Kalau fokus nggak sih? Nah itu berarti kelihatan ketika belajar pikirannya kemana-mana, jujur. Ya, dari sekian orang ya, yang berapa orang ya? Dari sekian orang yang berhasil cuma satu. Oke, sekarang keras lagi nih. Nah, teman-teman sudah lihat kan cuplikan videonya dari belasan siswa yang fokus cuma satu orang, ya. Dari belasan siswa yang fokus cuma satu orang. Saya memberikan sugesti kayak gini. Coba adik-adik tangannya luruskan ke depan, ya. Kepalkan tangannya. Bayangkan tangan adik-adik bagaikan besi baja. Semakin dibayangkan, ya, semakin fokus, semakin konsentrasi, semakin yakin, ya, maka yang terjadi tangan adik-adik benar-benar bagaikan besi baja yang sulit banget untuk dibengkokkan. Dan yang ternyata teman-teman ya, siswa tersebut yang fokus tersebut tangannya benar-benar nggak bisa dibengkokkan. Luar biasa itu ya. Oke teman-teman. Oke Mas Pian, gimana nih caranya agar saya pengen fokus, saya pengen konsentrasi? Teman-teman, ini saya berbagi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi dan alhamdulillah 100% berhasil ya. Gimana nih Mas Pian? Teman-teman, boleh dicatat ya sebelumnya ya, teman-teman ya. Pertama harus hipnotis diri sendiri. Waduh, Mas Pian, gimana nih cara menghipnotis sendiri ya? Teman-teman, jadi begini ya. Teman-teman sebelum tidur ya, teman-teman ya, pejamkan mata ya, kemudian tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan selama 7 kali ya, sambil relax, tenang dan santai. Ucapkanlah teman-teman tuh dalam hati ya. Wahai diriku, wahai mataku, wahai pikiranku, wahai bibirku ya. Saya besok akan fokus. Saya besok akan konsentrasi. Misalkan khusus pelajar nih ya. Saya besok akan fokus. Saya besok akan benar-benar konsentrasi. Saya pasti bisa. Ya. Coba deh teman-teman lakuin. Sebaliknya ya. Misalkan teman-teman besok ada meeting yang sudah bekerja nih. Duh, gimana caranya nih biar pikiran saya tuh nggak terganggu? Teman-teman sama hipnoterapi. Besok saya pasti fokus, besok saya konsentrasi. Jadi tuh terus diulang-ulang sampai teman-teman merasakan kelelahan, pengen itu dia udah istirahatin aja. Ya, jadi biar kata-kata itu diulang-ulang biar masuk ke alam bawah sadar. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman yang kedua adalah sebelum teman-teman beraktivitas jangan lupa berdoa. Berdoa, ya Allah hari ini saya beri kelancaran. Saya akan benar-benar fokus, saya akan benar-benar konsentrasi. Jadi terus tuh diulang-ulang kata-kata itu. Dan teman-teman ya, ketika misalkan teman-teman sudah masuk ruangan, ya teman-teman coba deh tarik napas lagi 3 kali. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman mata. Kenapa Mas Pian mata?
Karena teman-teman mata adalah paling penting. Ya, mata itu yang bisa mengontrol otak. Ya, mata itu yang benar-benar bisa mengontrol otak, teman-teman. Ya. Teman-teman ya, misalkan nih ya, ketika misalkan dosen lagi menyampaikan suatu materi, teman-teman coba deh ya, teman-teman benar-benar fokus, kontak mata tuh benar-benar jangan kemana-mana, liatin aja terus ke kiri, ikut ke kanan, ya masih sambil diliatin, tapi kalau ke toilet jangan nggak usah diikutin maksudnya. Biasanya kalau misalkan dosen teman-teman ya mengerjakan maksudnya menyampaikan suatu materi kan nggak diam tuh ya, biasanya gerak gitu. Nah, kita ikutin aja. Jadi biar si mata itu benar-benar fokus dan akan ngerespon ke otak itu, teman-teman. Ya. Kenapa sih Mas Pian mata itu paling penting begini, teman-teman? Contoh simpelnya begini. Teman-teman pernah nggak pernah melihat suatu kejadian yang sekiranya tidak mengenakan, misalkan pernah melihat orang tabrakan di jalan gitu kan? Otomatis kan itu yang lihat tuh mata, langsung kan ngerespon ke otak, langsung kan ngerespon ke tubuh, merasa lemas, merasa takut gitu kan. Nah, itu suatu kejadian nggak akan pernah terlupakan gitu. Ilmu pun sama, teman-teman. Jadi semakin teman-teman fokus, semakin akan diingat, semakin tajam gitu. Paham ya sampai di sini? Jadi pertama teman-teman hipnotis diri sendiri, kemudian berdoa, yang ketiga adalah mata gitu kan. Oke teman-teman ya. Terus saya ngambil contohnya begini. Teman-teman sebelum masuk kerja ya, maksudnya yang sekarang sudah bekerja kan, kalau mau masuk ke perusahaan itu kan biasanya diinterview dulu sama HRD ya. Dan rata-rata biasanya HRD itu teman-teman lulusan psikologi ya, bisa mengenali karakteristik seseorang ya, dari bahasa tubuh, dari mata dan lain-lain. Ketika misalkan teman-teman diinterview sama HRD, terus matanya kemana gitu kan, ke kiri ke kanan, ini menurut HRD ini kayaknya ini nggak layak nih, masuk nggak sih ini orang ini masuk di perusahaan ini, ketika di interview saja matanya kemana-mana. Jadi nggak merasa mergain, nggak merasa benar-benar HRD lagi ngobrol, atau misalkan kita lagi memperkenalkan dia, terus matanya tuh benar-benar nggak fokus ya, akan menilai, teman-teman percaya deh ya. Nah, itulah teman-teman ya tips dari saya, semoga berhasil ya teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mempunyai suatu impian, mempunyai suatu tujuan, fokus, konsentrasi, tentunya ya berusaha dan berdoa dan kerja keras. Misalkan teman-teman tahun ini pengen punya rumah, pengen punya mobil, teman-teman terus berusaha. Teman-teman sebatas mimpi saja, kalau kita nggak kerja keras, kalau kita misalkan nggak dibantu dengan tindakan ya cuma bayangan semua, teman-teman ya. Alhamdulillah semenjak saya mengenal hipnotis ya, bisa merubah kepribadian saya dan bisa merubah secara finansial saya. Coba deh teman-teman buktikan ya.